Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua bersama vlog saya Mas Boncel. Teman-teman semua, untuk hari ini sebelum memulai review, saya selalu berdoa untuk kita semua, untuk jenengan semua, untuk saya juga. Semoga kita semua diberi kemudahan, kelancaran dan kesehatan bagi kita semua, dan tentunya kelancaran rezeki bagi kita agar semakin melimpah dan tentunya berkah, barokah serta halal. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan mereview sedikit tentang Karimun Wagon R 2015 transmisi manual. Bagaimana dari penampilan eksterior, interior, impresi berkendara, serta nanti akan ada pengalaman dari ownernya. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman bantu support saya, channel saya ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Ya teman-teman, kita tahu bahwa mobil Karimun yang seperti di belakang saya ini adalah generasi terbaru dari merek Suzuki, yang generasi pertama. Seperti kita banyak ketahui bahwa desain Karimun belum seperti ini teman-teman, tapi lebih mengkotak teman-teman. Untuk bentuknya nanti lihat di atas saya ini, nanti akan ada jenengan lihat perbedaan dari mobil Karimun kotak generasi pertama. Untuk generasi Karimun kotak itu sekitar diproduksi tahun 2006, dan setelah ada generasi kotak selama beberapa tahun di Indonesia, muncul Karimun Estilo teman-teman. Kalau menyebut Estilo ada yang tidak terima karena ada merek sebelah, mungkin ada yang namanya Estilo, maka kita di sini menyebutnya Karimun Estilo. Dari generasi yang terbaru ini dengan kita bandingkan di generasi pertama dan kedua, kalau pendapat saya pribadi, saya lebih menyukai generasi yang pertama yang dinamakan atau banyak dinamai dengan Karimun kotak. Tapi tahunnya sudah tua dan tentunya mobil sudah berumur, pasti akan banyak perawatan. Dan ini saya akan menjelaskan sedikit review tentang Karimun 2015 seperti di belakang ini. Oke, tanpa panjang kali lebar teman-teman semuanya, mari kita bahas terlebih dahulu dari eksterior Karimun ini. Bisa dilihat seperti di belakang.
Baik teman-teman, kita akan bahas satu persatu dari bentuk atau wajah dari Karimun Wagon ini. Pertama-tama kita akan bahas tentang lampunya teman-teman. Lampu ini memang besar ya teman-teman, tapi ini bagus untuk saat penerangan di malam hari. Dengan mobil yang kecil, penerangannya akan terasa cukup membantu kita dalam mengendarai di keadaan yang kurang cahaya. Kebetulan ini sudah sedikit ditambahi variasi, lampu variasi berwarna biru kedip-kedip, dan untuk kelas LCGC di Karimun logonya ada seperti lambang Garuda teman-teman. Jadi ini seperti logo Garuda, dan di tengahnya ada satu berlian di dada Garuda, jangan di dada yang lain ya teman-teman. Nah ini untuk kotaknya ini kalau saya melihat itu mirip sekali dengan emblem dari Honda teman-teman, dengan ada cukup simple dari bentuk mobil Wagon R ini. Simple, ibarat cewek ini sederhana tapi cukup memikat teman-teman semuanya, dengan dua garis chrome cukupan ya, dua garis chrome di tengah satu. Ini malah bagus karena apa, kalau terlalu banyak chrome nanti kesannya sportinya, elegannya, dan itu bisa berkurang teman-teman. Sedangkan di versi ini belum ada fog lamp, nya teman-teman. Namun dari pihak Suzuki sudah dikasih tempat untuk para pemilik agar bisa menambahkan lampu fog lamp di Karimun ini. Sedangkan di grillnya di bawah ini sudah ada tambahan dari pemilik atau ownernya, dikasih LED. Coba dilihat versi jauh, ini akan lebih terlihat sangat cukup bagus ya teman-teman, apalagi di malam hari. Dan ini sangat terlihat anak muda karena ini pemiliknya kebetulan masih muda teman-teman. Bisa dilihat teman-teman. Oke, lanjut ke sisi spion. Ke sisi spion teman-teman semua. Di sisi spion ini masih manual teman-teman, dengan spion kotak dan belum elektrik ya teman-teman. Ini masih seperti ini spionnya. Terus lanjut ke bodi samping depan pengemudi. Ini masih handle model congkel begini dengan warna bodi. Kunci masih belum smart keyless. Terus ini juga warna bodi, dan untungnya ini sudah ada talang air di dua pintu teman-teman semuanya. Ini sangat membantu ketika kalian hujan dan ingin membuka jendela sedikit, atau kalian pas merokok gitu kan, itu melindungi kita untuk air masuk ke dalam kabin. Selanjutnya masuk ke bagian belakang. Untuk bagian belakang teman-teman seperti ini, simple, ringkes, dan minimalis teman-teman, tanpa ada aksen yang berlebihan. Yuk, di sini kita bisa lihat belum ada wiper ya, standar polosan, apalagi belum ada defogger. Dia memang seperti ini dari Karimun. Dan satu lagi, kapasitas mesin ini ya teman-teman, itu 1000 cc. Dia bentuknya polos seperti ini dengan aksen Karimun Wagon ini yang tipe GX ya teman-teman, R. Terus di emblem sebelah kiri ada tulisan Suzuki Endo Mobil. Setelah ini logo dari Suzuki teman-teman. Ini bentuknya menurut Mas Boncel sederhana sekali dan minimalis, ringkes, serta nggak neko-neko, tidak banyak variasi yang ada disematkan dalam mobil Karimun Wagon R ini, terutama yang tipe GX.
Oke teman-teman, ini atasnya ada seperti ini. Ini sangat membantu kita dalam membawa barang bawaan tambahan ketika bagasi dari Karimun ini tidak mencukupi akomodasi kita. Ini bisa ditaruh koper mobil besar, dan ini untuk tali teman-teman. Sedangkan untuk membuka kap ini bagian belakang, kita tidak bisa langsung membukanya dengan handle seperti ini teman-teman, karena memang tidak disediakan cowaan ya. Sebenarnya apa susahnya sih dari Suzuki menambahkan congkelan di sini seperti ini, kan enak ya teman-teman. Jadi ini seperti mobil zaman dahulu tahun 2000-an, membukanya ini yaitu memakai kunci ya teman-teman. Ini sudah saya buka dari depan, ada tombol untuk membuka pintu belakang ini, dan kita tinggal tarik ya. Seperti ini penampilan dari Suzuki Karimun Wagon R tipe GX. Bagasinya menurut saya ini kecil, namun jika dibandingkan dengan dua LCGC kompetitor dari Karimun ini, mobil ini lebih besar ruang akomodasinya dibanding kompetitor teman-teman, khususnya Ayla Agya. Ini masih ada salon, dan ini masih bisa untuk ditempati tas ataupun tandangan untuk akomodasi dari pemilik mobil. Oke, lanjut, coba kita akan cek atau kita lihat ya teman-teman. Kita lihat bagian kap mesinnya ya teman-teman, seperti apa. Mari kita lihat ya. Ini kap mesin atau bagian dalam dari kap mesin mobil Karimun ini teman-teman. Bisa kita lihat mesinnya sangat simpel sekali, sederhana, dan ini ada tempat untuk aki, tapi belum ada dudukan untuk ABS. Mesin ini bertenaga kurang lebih 1000 cc, masih 3 silinder teman-teman, tidak beda dengan kompetitornya Ayla maupun Agya. Sedangkan untuk komposisi BBM, mobil ini sangat irit sekali teman-teman, bahkan bisa sampai 1:15, 1 liternya mencapai 15 km, dan tenaganya ini cukupan kalau dibanding dengan kompetitor katakanlah Honda Brio Satya. Memang ini masih kalah. Ini diperuntukkan untuk orang yang kalem, sabar, nggak terburu-buru. Mobil ini sangat cocok sekali dan memang sangat irit di kelasnya. Untuk material ini belum dicat warna bodi ini teman-teman semua, namun ini lebih bagus, lebih baik materialnya dibandingkan mobil atau unit LCGC lainnya. Ini termasuk platnya yang paling bagus di kelasnya. Baik teman-teman, seperti biasa ketika saya habis membuka kap mesin, maka saya akan memberikan sedikit tips. Semoga kalian tidak bosan ya teman-teman. Biasanya saya cukup mengangkat kap ini sedikit lalu saya jatuhkan, tidak usah terlalu ditekan, takutnya nanti ini peok atau mungkin mengurangi keindahan dari eksterior mobil yang kita miliki teman-teman. Teman-teman semua, sobat MB atau sobat Mas Boncel, perlu saya informasikan bahwa untuk desain dari Karimun Wagon R ini secara keseluruhan biasa saja, dan tidak semua orang Indonesia itu bisa menerima model seperti ini. Dengan model yang seperti ini, kecil, imut-imut seperti ini, simple, torsinya hanya mencapai 90 Nm dan mencapai tenaga sampai 67 horsepower teman-teman semuanya, dan
seperti saya bilang tadi, bodinya lebih tebal dari LCGC yang lainnya teman-teman. Yap teman-teman semuanya, eksterior kita sudah bahas cukupan ya tadi. Mari kita lanjut ke bagian interior, bagaimana dalam kabinnya, seperti apa bentuknya. Yuk kita lihat. Oke teman-teman, sobat MB, sobat Mas Boncel, saya sudah berada di interior Karimun Wagon R tipe GX ini. Secara keseluruhan tidak ada aksen yang sangat berlebihan, karena memang mobil ini didesain bukan karena bentuknya yang futuristik dan sebagainya, namun lebih ke arah fungsionalitas mobil ini. Secara build quality bisa kita lihat mobil ini solid teman-teman, dan finishing build quality-nya dari tipe LCGC yang lainnya ini lebih solid dan terasa lebih bagus. Lanjutnya untuk setir ini teman-teman semua, ini belum bisa tilt maupun teleskopik, belum bisa maju mundur apalagi naik dan turun. Namun untuk orang yang tingginya cukupan sekitar 150 sampai 165, ini masih cukup nyaman teman-teman semuanya. Bisa kita praktekkan ya. Ini teman-teman bisa kita lihat tidak ada headrest di sini. Coba kamera. Ini tipe fix, tidak bisa disetting, dia hampir seperti model pocong. Dan untuk audionya hanya dari Pioneer seperti ini teman-teman. Secara keseluruhan, kesimpulan dari Mas Boncel untuk audio ini juga saya rasa paling bagus dari LCGC lainnya. Dia sudah ada 4 speaker dan bisa untuk CD, USB maupun aux. Ini untuk wizard, ini tombol AC teman-teman, dan ini untuk pengaturan suhu. Dan sudah ada tambahan dari pemiliknya, sudah ditambah 2 tweeter di samping kanan pengemudi serta di sisi kiri pengemudi. Untuk ini spion tengah dia belum mirroring and ini ya, day and night. Ini ada lampu baca seperti biasa, ada sun visor seperti ini, belum ada kaca, masih seperti ini, masih biasa sistem adjust seperti ini. Di kiri juga seperti ini, dan untuk tombol kisi-kisinya ada 4, di pinggir 2, kanan dan kiri, di tengah ada 2. Tombol AC-nya seperti ini teman-teman, cukup dingin, nyaman, dan ini ada tempat untuk menyimpan atau sedikit akomodasi dari mobil Karimun Wagon R ini. Ini bisa untuk simpan etol, untuk bisa simpan kartu, dan mungkin HP yang tipis bisa masuk ke sini teman-teman. Dan di kolom sebelah kanan ini sudah pakai elektrik teman-teman, untuk kaca naik turun ya, ini sudah bisa masih, dan kanan dan kiri ini ada lock untuk pintu atau lock door ya teman-teman. Ini sudah auto atau central lock dengan aksen seperti ini. Ini belum ada aksen yang berlebih, ini bahkan masih hard, tipe hard, bukan yang soft atau fabric. Selanjutnya untuk di sini tidak ada untuk pegangan tangan, dan di sebelah kiri teman-teman, di sebelah kiri ini ada pegangan tangan namun masih tipe fix, tidak bisa adjustable maupun di retract teman-teman sekalian. Sedangkan lacinya imut-imut teman-teman, simple tapi sudah cukup membantu kita untuk membawa barang bawaan kita. Ini seperti ini, masih belum soft opening tapi sudah cukup rapi. Dan posisi duduk dari
Karimun ini cukup tegak teman-teman, jadi untuk orang yang pemula atau untuk cewek atau ibu-ibu yang mobilitasnya tinggi dan di dalam perkotaan, ini sangat enak teman-teman. Karena apa? Karena posisinya nyon sewu seperti kita impresinya naik mobil Cherry teman-teman. Jadi ini tinggi, belum ada pengaturan dari kursi ini, belum ada, hanya saja ada untuk membuka bensin, ditutupnya di bawah sini dekat kaki kanan saya. Sangat terasa lega dengan kita tadi melihat di luar, mobil terasa imut, simpel dan ringkas, tapi kita masuk, visibilitas itu terlihat jelas teman-teman. Visibilitas ini terlihat jelas sekali, dan tentunya teman-teman ini memudahkan bagi pengendara mobil ini ketika berada di jalan teman-teman. Untuk sabuk pengaman masih biasa, masih tipe lama seperti ini teman-teman. Ini sabuk pengamannya tipe fix, hanya seperti biasa normal, ini cetetkan gitu sudah. Dan sebelah kiri juga seperti itu, ini sebelah kiri juga sama, ini ada 2 titik. Tambahan lagi untuk cup holder dari mobil Karimun ini sangat kurang teman-teman, karena coba dilihat di sini kamera, karena di sini kecil sekali. Ini untuk botol kecil mungkin bisa ya, mungkin untuk multivitamin, tapi untuk botol minuman atau mineral yang ukuran sedang ini tidak bisa. Dan di sini enak ini untuk simpen receh kalau ada mau nyabrang dan sebagainya. Pun begitu di sebelah kiri juga sama, dengan ada electric window 1 untuk penyimpanan koin dan akomodasi kecil 1. Sedangkan untuk kolong di sini juga sangat sempit sekali teman-teman. Kita hanya bisa ada di bawah audio sini teman-teman, bisa dilihat cuma ada 2 cup holder dan ada 1 penyimpanan atau tempat akomodasi kecil di sini. Ini untuk tambahan HP, taruh HP atau botol minuman juga bisa. Ini transmisinya manual teman-teman, bukan yang AGS. Kalau menurut saya performa mesin ini masih bagus, atau saya sendiri pribadi lebih memilih yang manual daripada yang AGS teman-teman, karena yang AGS itu banyak yang bilang sistemnya sangat lemot dan khusus untuk orang yang sabar dan tidak terburu-buru atau menyukai kecepatan. Oke, baris pertama sudah kita explore sedikit, mari kita coba kita lihat ke baris kedua ya teman-teman. Kemon, kembali lagi, saya sekarang sudah ada di baris kedua teman-teman semuanya. Untuk feel saya merasakan baris kedua benar-benar sangat lebar, dan ruangan antara legroom dengan kursi depan ini sangat-sangat luas, karena memang kebetulan tinggi badan saya kurang lebih 160, itu sangat nyaman. Bahkan kaki saya bisa selonjor di sini teman-teman. Ini tadi saya maju, coba kita setting ke paling belakang. Jadi mungkin ini jika mundur di paling pol, ini juga masih jarak antara legroom ini sudah sangat bagus teman-teman. Dan di sini sudah dikasih cover dari bahan semi kulit, sudah ada cover. Di sini ada kantongnya untuk penambahan akomodasi, untuk penyimpanan akomodasi. Dan di sini ada pegangan tangan, tapi juga bentuknya masih fix, belum bisa di adjustment atau retract. Dan uniknya teman-teman, uniknya ini Karimun kenapa sih di baris kedua kok tidak dibikin seperti di depan? Bolehlah cuman 1 tombol untuk electric window naik turun, tapi teman-teman bisa dilihat dia masih ankle window teman-teman, masih ankle window. Tapi oke lah, ini rapi, mobil ini rapi, dan saya
merasakan impresi dan feeling di head ini, jarak antara kepala dengan atap ini sangat-sangat luas, tidak seperti yang mungkin belum tahu kalau ada yang tingginya 170 ke atas. Ini masih mungkin ada jarak segini ya teman-teman. Dan kekurangannya, sedikit kekurangan yang mungkin Mas Bonjal sampaikan, bisa dilihat di jok belakang. Jok belakang ini headrestnya tidak ada teman-teman, biasa tipe LCGC tahun 2015 ya, kurang lebih. Memang sepertinya semua ini bisa dilihat. Kalau capek ya, kalau saya sih tinggi nggak seberapa, jadi enak-enak aja seperti ini. Tapi kalau yang lebih tinggi kan mungkin agak degek begini teman-teman. Begitu yang saya sampaikan. Pun demikian untuk ruang akomodasi di sini tidak ada, sangat polosan sekali teman-teman. Ini sangat polosan sekali, hanya ada tempat kecil penyimpanan untuk koin maupun kartu atau terbit atau lap dan sebagainya. Juga berada di sisi kiri baris kedua, engkol, dan ini sentral lock. Itu saja interiornya, sangat simple dan minimalis. Namun ketika saya masuk ke mobil Karimun Wagon R ini teman-teman, saya menilai kekedapan mobil ini lebih baik, sedikit lebih baik dari LCGC dari kompetitornya. Begitu teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, coba kita mengendarai atau kita test drive jalan mobil ini. Oke teman-teman, yuk kita langsung saja kita rasakan bagaimana impresi naik mobil ini. Baik teman-teman, kita akan mencoba bagaimana rasanya mengendarai mobil Karimun Wagon R ini tipe GX manual ya teman-teman. Kita akan jalan di berbagai kondisi bentuk jalan dan berbagai kondisi lingkungan, ada yang sempit maupun ada sedikit jondilan teman-teman ya, jondilan. Yuk kita akan jalan, tapi pertama-tama mari kita pakai sabuk pengaman. Ora terlalu cedek tuh bro, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita jalan teman-teman. Yes, amin. Kis madu ya. Oke. Duduke kene nggon sempit, duduke sempit. Aku meh ngono. Bisa dilihat teman-teman semuanya. Ini mobil ini sangat lincah masuk ke dalam kampung-kampung yang teman-teman semuanya ketahui jalannya sangat sempit dan padat. Hampir saja saya lengah. Ini memang jeru banget ya. Koplingnya mas. Radius putarnya enak sekali teman-teman, kecil sekali, enak, nggak ada kendala. Ya mau gimana ya, memang seperti tadi kita bahas di eksterior, peleknya aja 13 inci teman-teman. Dan ini dibanding kompetitornya, sensasi pertama saya mengendarai mobil ini, satu, posisi duduknya sangat tinggi, bahkan tadi saya menyebut mirip menyetir seperti carry gitu teman-teman. Enak, dan tentunya visibilitas dari pandangan pengemudi ini sangat luas dan sangat membantu penglihatan kita dalam mengemudi, baik dari spion kanan maupun kiri. Bisa dilihat spionnya cukup besar dan cukup mengurangi blind spot dari bodi belakang mobil kita yang tidak terlihat dan cukup bisa untuk kita lihat dari spion. Selanjutnya, mobil ini cukup kedap. Saya pernah mengendarai Brio maupun Agya.
Untuk suaranya mohon maaf saya sampaikan dengan jujur, semoga tidak ada yang tersinggung teman-teman. Ini hanya pendapat saya, impresi berkendara untuk Karimun ini. Oke teman-teman, ternyata tadi saya salah menilai. Ternyata tenaga dari manualnya Karimun ini lebih berasa isi ya teman-teman, dibandingkan dari tipe yang EGS nya teman-teman. Ternyata ini sangat ngisi sekali tenaganya, bahkan ini di tanjakan saya satu pun tidak ada mengalami kendala sama sekali. Memang kalau untuk top speed dan akselerasi mungkin dengan kompetitor yang lain masih kalah, cuma ini saya rasa sudah cukup sekali, bahkan untuk berkendara di perkotaan maupun untuk mobilitas kita sehari-hari teman-teman. Untuk body roll sendiri coba kita untuk tes di jalan yang kelok-kelok, coba lurus ya mas, kiri ya. Nah, body roll sih. Untuk body roll teman-teman, ini tadi saya sudah sedikit ngetes dari mobil ini, cukup limbung teman-teman, karena memang bentuknya yang lebih tinggi namun masih bisa diterima. Halo teman-teman, ini kebetulan saya bersama Mas Dika, pemilik dari mobil ini. Mari kita ajak ngobrol. Sama enggak apa yang saya rasakan saat pertama kali mengendarai mobil ini dengan pendapat Mas Dika. Harapan saya teman-teman, ketika nanti teman-teman ingin membeli mobil second dengan budget yang cukupan dan memilih mobil yang irit, teman-teman sudah mempunyai gambaran tentang mobil Karimun Wagon R ini, terutama yang tipe GX. Oke Mas Dika. Ya. Halo Mas Dika. Ya, hai, Mas. Tidur gak Mas? Manda ini Mas. Oke. Ini Mas Dika. Ya, saya Dika. Ya, kenalan dulu Mas Dika. Hai semuanya. Mas Dika, mobil ini sudah jenengan rawat sudah berapa tahun kira-kira Mas Dika? Udah kurang lebih ya 5 tahun ini Mas. 5 tahun. Ya. Mas Dika tadi kurang lebih sudah 5 tahun ya melihara 5 mobil tahun ini ya? Mas ya. Oh. Ini beli dari baru ya Mas? Dari ya? baru Mas. Dari Dari baru. baru awal dia. Terus ada enggak pengalaman atau katakanlah suka dukanya memelihara seekor Karimun ini Mas? Kalau memelihara seekor Karimun ini ya suka duka ini jarang ya Mas. Oke. Tapi ya itu masalahnya kan ya irit, satu irit. Dua dia kecil jadi nek kita di jalan-jalan kecil kan enak toh Mas. Gitu. Tapi nek soal perawatan udah Mas, ini juga perawatan mudah. Terpat yo banyak itu Mas. Spare partnya banyak ya Mas? Banyak, Ya? Untuk ini Mas, pernah dibawa ke tol enggak? Maksudnya dalam kecepatan yang tinggi itu untuk kenyamanannya, getarannya, terus kestabilan dari body rollnya itu seperti apa Mas? Yo kalau pas jalan lurus ya bisa kenceng, dia agak anteng Mas. Oh, tapi gitu kalau ya? kalau pas belok ya itu agak limbung karena kan bodinya dia tinggi kan. Oke. Pernah nggak ini dimuatin sampai maksimal berapa orang? Maksimal 5 nanti. 5 ya? 5. Dibawa ke tanjakan Nyewon Sewu misalnya ke Bandungan itu Ya masih naik. bagaimana? Masih naik ya Mas. Masih bisa diterima ya? Masih enak masih ya? enak. Oh. Ya kalau ini saya rasa memang enak banget Mas. Beda sama tipe yang AGS saya pernah bawa, itu lemot banget Mas. Cuma ini tadi saya bawa ternyata tenaganya lebih berisi Mas. Berisi. Dika. Ini untuk kuliah kerja atau Untuk gimana, kuliah Mas. Hanya untuk kuliah ya? Ya sama hobi traveling ini Mas. Wah mantap, kapan-kapan kita traveling, kita bikin vlog bareng Mas Dika. Siap Mas. Tapi untuk mobil ini memang enak banget, cukupan. Bahkan kalau pengalaman jenengan, Oke.
1 liter bisa capek berapa mas? 1 liter kurang lebih 1:15 ya mas ya, kalau dalam kota ya. 1:15. Kalau luar ya? kota bisa 1:18 lah. Oke, wah irit banget ya. Ya. Ini hampir kayak motor sport neck ya mas ya. Ya, Aerox NMAX sama ini mas, hampir sama ya. Memang irit sekali ya. Dan saya lihat ini untuk bodinya ini lebih tebal daripada tipe yang FCGC yang lainnya. Oh, udah beli ini berarti mas ya? Lebih tebal mas. Ini untuk apa, materialnya, bahannya masih lebih baik dari kompetitor lainnya, dari merek sebelah. Ini paling bagus. Dan untuk kedepannya memang ini paling nyaman mas ini mas. Oh ini paling malah dibanding merek sebelah mas ini ya? Paling nyaman untuk merek sebelah. Bahkan ini terasa lebih antep, apa ya bahasa Indonesia nya ya? Tekel-tekelannya ya mas ya? Tekel-tekelannya ini lebih pede gitu loh mas, antep gitu. Dan jero pede mas, dan jero memang apa mas? Iya, salah satu kekurangan dari Karimun ini memang bentuknya yang cukup banyak orang yang menolak ya mas ya. Familiarnya kotak dari dulu. Familiarnya kotak, makanya disebut Karimun kotak. Selama 5 tahun ini sudah saya lihat di Speedo banyak itu, sekitar hampir 130.000 ongoing ya mas ya. Oh iya banyak ada mas. Ini sudah mengganti apa saja mas Dika? Ini sudah ganti bearing 4 semua mas. Bearing, bearing. Terus ganti fan bell sudah. Fan bell. Terus ganti kop busi sudah. Terus ganti apa lagi ya? Ban sudah ya, mesti ban mas. Ban, kampas rem ya sudah semua. Nah ini OTW ini mas, kampas kopling 1 set. Kampas kopling 1 set. OTW mau up mobil ya, ganti level yang lebih tinggi ya mas. Amin. Tapi untuk ceweknya Mas Dika ini ngomong-ngomong, ya gimana mas? Naik mobil ini pendapat dari cewek gimana mas? Katanya cewek-cewek saya mas. Iya. Kalau cewek-cewek saya. Kalau apel itu katanya kalau pakai ini malah irit di kantong mas. Irit jadi di kantong. Jadi katanya itu saya malah bati mas. Tapi untuk bentuk gimana mas? Kalau dari pendapat cewek, biasanya cewek, mohon maaf saya sebut merek. Iya. Idola cewek itu Brio mas. Iya emang mas. Karena Brio itu katanya itu. Oh gitu. Iya. Bukannya yang 3 huruf itu merek BM sama apa gitu mas? Itu katanya kan. Nggak tahu itu, kurang tahu itu. Oke, jadi memang untuk cewek kalau sudah masuk di sini biasanya orang lihat dari luar ya mas. Ya dari luar itu. Kalau dari dalam biasa ya mas. Kalau dari dalam itu sama cukup aja. Enak dan nyaman. Bahkan saya ini menyetir pun nggak mudah lelah ya mas ya. Mas. Paling jauh pernah dibawa kemana ini mas? Ini pernah sampai Bali mas. Sampai Bali. Ada kendala? Tidak ada mas. Oh mantep ya. Tapi yo maksudnya ya lereng gitu mas. Untuk akomodasi seperti yang kita ketahui, tempat pembawa barang ini kan tempatnya cukup sedikit mas. Waktu ke Bali, katakanlah kita luar kota, tambahan untuk akomodasinya, ruang penyimpanannya di atas ini ya mas ya? Ya ada roof racknya mas ya. Roof rack ya. Kalau saya bilang koper mobil. Ada roof racknya di atas itu. Nah itu membantu ya mas ya? Ya. Kok mobilnya nggak malah? Ada mas. Untuk speed sendiri ini gimana ini mas? Pernah nggak? Maksudnya gimana itu? Untuk mencapai top speed mobil ini susah apa enggak? Kalau top speed ya kalau ya namanya cc kecil ya top speednya kalau jalan datar pasti dia oke lah mas ya. Oke ya. Lumayan ya mas. Lumayan. Ya? Untuk ukuran cc segini lah. Ini untuk kota-kota ini sangat nyaman sekali. Ya sini aja terbalik. Oh bahaya, kurang usah pengaman. Kayak corona. Ini biar kantor ini sering tak polisi boleh-boleh. Oke teman-teman, kita mau putar balik. Kita akan sekalian ngetes. Ini dari bodi tidak saya pepetkan ke marka, tidak terlalu berlebihan dan tidak mepet juga, karena memang bisa dilihat nih marka. Kita akan coba tes radius putarnya di jalan seperti ini bisa 1 kali apa tidak. Oke teman-teman, yuk kita lihat. Masih rame.
Ini radius putarnya. Wah, turah-turah banget itu. Bahkan di depan ada mobil pun nggak ini ya, nggak ada masalah ya mas. Ini satu lagi kelebihan dari Karimun ini, radius putarnya sangat membantu di jalan yang sempit ataupun di perkotaan yang padat dan jalannya kurang lebar teman-teman. Baik teman-teman, lanjut ya teman-teman. Aduh sorry. Terus coba kita tanya sama Mas Dika bagaimana rasanya berada di baris kedua selama perjalanan menggunakan mobil wagon R ini teman-teman. Mas Dika gimana untuk posisi kenyamanan di belakang seperti apa? Ya kalau posisinya cukup nyaman mas, karena ini apa jarak antara jok sama Legroom ya? itu banyak lebar ini, ada 1 kilo ya. Terus tinggi berapa mas? Itu mas masih Mas longgar ya. headnya masih longgar ya? Dan Mas Dika lebih tinggi dari saya teman-teman, dan ini masih terasa turah-turah ini kalau bahasa Semarang, longgar. Dan kalau di jalanan yang jelek tidak jeduk ya, jeduk terus lagi loh, kabin atap kabin. Ya. Dan kedap ya mas ya, tak? Ya lumayan rasa ya. Untuk harga mobil segitu ya. Jadi itu salah satu poin plusnya. Terus suara gemuruh, suara ban dari bawah juga nggak terlalu kedenger ya. Memang kedengeran teman masih bisa kita terima, masih bisa apa ya? Memang kalau mesin masuk. Suara mesin masuk, tapi untuk gereng-gereng tuh mas RPM Tinggi ya. Cuman untuk suara sekitar motor lewat ini aja kita dari kedengeran loh. Enak iki wesan. Nah ini radius putar mana ini putar gini ya. Enak buat di jalan kota-kota itu enak banget tuh teman-teman tuh. Jalannya udah dilihat turang dirit pokoknya. Oh gang cilik lah. Gang kecil selip-selip BBM irit masuk. Ini untuk edisi anak muda cocok sekali mas. Nah ini bagi teman-teman yang berminat berkuliah, bersekolah, berapel pun masih masuk. Jadi teman-teman semua sudah banyak yang mereview Karimun Wagon R ini, pasti di YouTube sudah dengan searching itu sudah banyak teman-teman. Tapi kita dari Mas Buncel, dari Mas Buncel sendiri mereview bagaimana sih rasanya mobil di 2015, terutama ini Karimun Wagon R ini untuk penggunaan di 2020. Jadi kesimpulannya, mobil dengan rentang di bawah 100 juta ya Mas Dika ya, ini pasarannya paling mahal pun 80 paling mentok, istimewa itu. kita sudah mendapat unit yang muda pertama itu. Terus selanjutnya untuk spare part murah ya Mas ya, sekali, termasuk murah. ada yang kali juga loh. Nah murah, mudah lagi, dan melimpah. Terus selanjutnya lagi keuntungan dari mobil ini irit ya, irit banget sekali, malah, irit banget sekali, seperti rasa motor ini. rasa motor. Dan yang ketiga, kekedapan ini enak banget dibanding LCGC yang lain. Memang kalau untuk body roll, karena konsekuensi dari atap ini yang tinggi masih cukup terasa, namun masih bisa kita bilang masih layak. Terus untuk apalagi Mas ya, kita kalau kita bisa menerima bentuk yang seperti ini apa adanya teman-teman semuanya, mobil ini sangat fungsional sekali dan tentunya menguntungkan di kantong ya, apalagi untuk mahasiswa, kalangan pelajar atau mahasiswa atau ibu-ibu pun mobil ini enak banget, apalagi yang stop and go-nya atau transmisinya memakai AGS. Cuma AGS agak lemot, cuma ini karena
Mas Dika cowok maco Mas ya. Pengen rodok nendang tapi regane duitnya Ano ya Mas. Amsyong ya. Samsung ya. Karimun ini salah satu yang bisa dipertimbangkan teman-teman semuanya. Ada lagi mau tambahkan mungkin? Ya. Kita ya wis kabeh ya Mas. Kabeh, Mas. Wis kabeh ya. Eh, Jadi itu saja kesimpulannya teman-teman. sama satu lagi Mas, nek jalan Hah? untuk musik itu kan ini kan tinggi Mas, jadi nggak mentok ya. Oh iya, Nah, satu lagi Kalau beda sama keuntungan lain dari Karimun ini ground clearance-nya tinggi. Jadi ketika ada jalan yang roto ya, Nggak atau mentok, ada ya. jondiran itu dia nggak takut diasruk, takut rontok dan sebagainya. Ini masih enak tinggi. Terus memang kelemahannya ada di wajah ya, wajah mobil ini Wajahnya desainnya luarnya. ini tidak semua orang Kak, suka, tidak semua orang bisa menerima kehadiran dari desain Karimun Wagoner ini. Bahkan kalau pendapat saya, penggemar dari Wagon dengan Karimun Kota itu malah banyak yang Karimun Kota. Kalau Kota, STO ya. malah tengah. Kalau yang Kota itu memang terlihat klasik dan mungkin dimodif tuh masih lebih unik gitu daripada ini. iya. Itu teman-teman, kalau bisa menerima desain seperti ini dengan fungsi yang cukup membantu kita dalam mobilitas kegiatan kita sehari-hari, mobil ini patut jadi mobil idaman atau salah satu opsional untuk membeli mobil bekas tahun 2020 ini. Itu kira-kira teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan, karena memang manusia pusatnya tempat dan salah dan hilaf. Dan bila ada benarnya, semoga itu bisa membantu teman-teman untuk mempertimbangkan meminang mobil ini dengan budget yang di bawah 100 juta atau budget mepet, dapat tahun yang muda. Kecuali untuk pecinta ekstraksi, Vios Limo dan sebagainya, mungkin itu bisa jadi pilihan yang lain. Dan tentunya teman-teman, saya doakan bagi yang belum mempunyai mobil bisa membeli mobil meskipun dengan budget yang seadanya, serta saya doakan juga rezekinya lancar, selalu diberi kesehatan, dan tentunya terhindar dari virus corona ini yang sampai sekarang Indonesia pun masih mengalami efek dari COVID-19 atau corona ini. Terus saya doakan lagi teman-teman, semoga kita selalu menjadi pribadi yang lebih baik, selalu bisa bersyukur dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita bisa bersyukur. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa support channel saya, Mas Boncel, dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan kasih komentar, kasih saran di kolom komentar ya teman-teman. Kritik yang membangun akan jadi pertimbangan kita untuk mengembangkan channel YouTube ini, dan tentunya saya akan lebih bahagia dan lebih bersemangat lagi membuat konten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.